Halo teman-teman, selamat datang di Ina Voice Studio. Sebagai seorang voiceover talent, kamu pasti akan selalu mencari cara untuk meningkatkan hasil dari kualitas suara yang kamu produksi. Dan hal itu wajar aja, dan siapa yang nggak melakukan itu? Mungkin kamu ke video ini juga karena bertanya-tanya, apa sih preamp? Kayaknya kok sering banget disebut, tapi alatnya nggak kelihatan. Kayaknya penting banget, tapi bendanya yang mana? Taunya cuman mixer atau audio interface aja. Colok, rekaman. Yang mana sih preamp? Nah, kali ini kita bakal ngupas tentang apa sebenarnya preamp itu dan apakah kamu memerlukannya untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih baik. Sebelum masuk ke konklusi tentang apa itu preamp, teman-teman harus paham betul apa itu suara dan gimana caranya suara bisa terekam sampai ke DAW. Kita harus tahu bahwa suara adalah gelombang suara yang bergerak dan merambat melalui udara. Pergerakan udara itu yang membuat diafragma dalam mikrofon bergerak dan singkat cerita mengubahnya menjadi energi listrik, disalurkan melalui kabel dan diteruskan menuju ke DAW. Tapi permasalahannya, listrik tersebut masih sangat kecil dan berukuran milivolt. Sehingga untuk dapat direproduksi, listrik tersebut butuh untuk diperbesar melalui bantuan sebuah alat, yaitu preamp. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa butuh preamp? Terlepas dari semua hype yang mungkin pernah kamu dengar soal preamp, mengamplify atau memperbesar arus listrik yang adalah suara kita tadi agar bisa diproses selanjutnya oleh ADDA. Ya, walaupun preamp ada yang memang bertujuan untuk melakukan saturasi suara juga ya. Letak preamp ada di mana? Preamp itu ditemukan di mana-mana. Di mixer ada, di audio interface itu juga ada. Nah, letaknya di mana? Ya, ada di dalam boardnya. Simpelnya, knob volume yang biasa kamu pakai untuk memperbesar atau memperkecil suara kita itu adalah bagian dari preamp kamu. Dan dia bertujuan untuk memperbesar listrik sehingga suara kalian itu juga bisa terdengar lebih besar. Apa sih yang diharapkan ketika seseorang membeli preamp? Ketika kalian membeli sebuah audio interface untuk melakukan perekaman suara atau voiceover, tentunya akan ada spesifikasinya. Nah, dari spesifikasi tersebut ada yang namanya equivalent input noise. Ada juga total harmonic distortion ya. Yang mana dari kedua hal tersebut kita bisa membaca kira-kira self noise dari audio interface kita itu tuh ada di berapa dB gitu. Self noise itu apa? Self noise atau yang biasa disebut sebagai noise floor adalah noise bawaan dari audio interface kita. Noise ini tercipta bahkan ketika tidak ada sinyal audio yang masuk di dalam audio interface. Self noise itu biasanya disebabkan oleh apa? 1. Biasanya self noise itu disebabkan oleh proses analog to digital conversionnya. Yang kedua, preamp mikrofonnya yang ada di dalam boardnya. Yang ketiga, piranti-piranti elektronik lain yang dipergunakan untuk membuat audio interface itu sendiri. Nah, jadi tahu kan apa sih bedanya audio interface yang budget dan yang budgetnya sedikit lebih mahal gitu ya. Bahan penyusunnya itu juga bisa menyebabkan self noise itu sendiri. Jadi memang ada harga ada rupa gitu kalau di alat audio. Kalau kalian mempergunakan preamp eksternal atau preamp yang memang dibuat di luar dari audio interface kalian, tentunya kita berharap bahwa self noise-nya lebih rendah bila dibandingkan preamp internal atau preamp yang dimiliki oleh audio interface itu sendiri. Sehingga kalau dipakai buat ngangkat mikrofon-mikrofon jahat kayak Shure SM7B atau Electro Voice RE20 yang punya sensitivitas yang begitu rendah bisa menghasilkan audio yang tidak terlalu noise. Inilah salah satu tujuan penciptaan preamp. Selain digunakan untuk mengubah suara kita yang tadinya milivolt menjadi volt, preamp harusnya bisa mengubah dengan bersih tanpa ada electrical noise seperti noise hiss dan sebagainya. Di sisi lain, preamp juga bisa digunakan untuk memberi warna vokal yang berbeda. Nah, itu salah satu keuntungan yang ada di dalam preamp, khususnya preamp eksternal. Nah, dalam industri voiceover internasional, produksi voiceover memang biasanya menggunakan preamp eksternal. Sebutlah ya, ada beberapa brand yang memang biasanya dipergunakan seperti kayak Grace Design M101, Avalon 737, Focusrite Aisa, dan yang lainnya yang ya tergantung preferensi dari audio engineer-nya. Pastinya ada beberapa alasan sih kenapa engineer memakai preamp tersebut untuk produksinya, mulai dari saturasi suaranya, kemampuan mengangkat gain bersihnya, dan sebagainya yang membuat preamp tersebut dipertimbangkan dan dipilih untuk melakukan produksi voiceover. Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah preamp internal di dalam audio interface atau mixer itu pasti jelek? Jawabannya sih tergantung dari audio interface yang kalian gunakan.
Tapi kebanyakan audio interface zaman sekarang itu udah sangat cukup untuk ngangkat mikrofon dan merekam suara kita. Tentunya ya bisa mengubah suara kita itu menjadi data digital dan bisa diproses di dalam DAW. Preamp yang ada di audio interface itu udah mampu banget gitu buat ngangkat mikrofon-mikrofon yang beredar di pasaran. Tentunya ada beberapa mikrofon yang sensitivitasnya sangat rendah, jadi sangat sulit untuk diangkat oleh preamp internal kayak gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu bisa masuk ke apakah kita benar-benar membutuhkan preamp eksternal gitu. Kalau pertanyaan jadi seperti itu, kamu harus mempertanyakan beberapa hal ini ke dalam diri kamu sendiri. Seperti misalnya, satu, apakah gain dari audio interface yang kamu miliki itu udah cukup untuk mengangkat suara atau mengangkat mikrofon kalian untuk merekam tanpa noise? Yang kedua, apakah kamu puas dengan hasil suara yang telah diproduksi sama internal preamp yang ada di dalam audio interface kalian? Dan yang ketiga, apakah klien memang membutuhkan gitu kita merekam suara dengan menggunakan preamp eksternal? Yang keempat, pertanyaannya lebih ke diri sendiri lagi, apakah kita mau memberi servis yang paling baik untuk klien? Dari 4 pertanyaan ini monggo dikontemplasikan, selain beberapa pertanyaan lain yang mungkin jauh lebih penting. Apakah suami saya atau istri saya itu menyetujui kalau kita beli preamp? Karena memang preamp itu bisa dibilang barang yang cukup mahal. Apa efek terbesar yang memberikan perbedaan dengan menggunakan preamp eksternal? Jelas ada beberapa perbedaan ya ketika teman-teman pakai preamp eksternal dan preamp internal dari audio interface-nya teman-teman. Beberapa perbedaan itu tuh adalah satu, masalah noise ya. Bisa dikatakan ketika teman-teman menggunakan preamp eksternal yang baik dan juga digunakan dengan tepat, menggunakan peralatan yang tepat juga, permasalahan mengenai electrical noise itu bisa dipastikan nggak ada. Terus yang kedua, preamp eksternal yang baik tentunya mampu mereproduksi suara dengan lebih baik. Preamp mampu mengamplify suara menjadi loud and clear tanpa noise. Yang ketiga, preamp eksternal yang baik tentunya bisa memberi warna bagi suara yang akan kalian rekam. Tentunya warna suara ini dihasilkan dari berbagai macam komponen yang menciptakan preamp tersebut. Ada yang pakai solid state, ada yang pakai tube. Tentunya Anda harus belajar lagi ya. Kamu harus belajar lagi kalau misalnya mau beli preamp karena barang mahal tadi gitu. Penyusunnya preamp itu apa aja, terus bagaimana karakter suaranya. Khususnya kalau untuk voiceover yang mungkin nggak kamu mix dan master sendiri, mungkin teman-teman jangan beli preamp kayak NIF 1073 gitu yang punya saturasi warna yang berlebihan. Cukup beli preamp yang bisa ngangkat suara kalian dengan keras tanpa noise. Perbedaan hasil rekaman suara yang pakai preamp dan tanpa preamp akan lebih terasa kalau kamu mencobanya secara langsung. Kalau kamu pengen ngerasain suasana rekaman dengan alat studio yang proper, ya kamu bisa nyoba untuk melakukan rekaman di studio yang profesional. Salah satu studio yang profesional yang biasa dipergunakan untuk melakukan rekaman voiceover adalah Inavoice. Nah, kamu bisa coba rental studio di Inavoice dan harganya itu mulai dari 150-an ribu aja. Oke, sampai ketemu lagi di konten Inavoice Studio selanjutnya.